kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 4 Februari 2024. Karena anugerah Tuhan kita masih hidup dan dapat beribadah. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya oleh Tuhan kita yang maha baik dan berkuasa. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan juga sehat jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan. Hidup jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 131 sampai Mazmur 135. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan.
Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang kami alami setiap hari. Mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak, kepada Tuhan dan sesama. Berkatilah kami Tuhan dengan kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga berkatilah kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman yang kami pelajari hari ini. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Mazmur 131 menyerah kepada Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani di sini adalah Zir Hama'alot, artinya nyanyian pendakian saat orang-orang berjalan mendaki ke kota Yerusalem untuk beribadah di bait suci. Sedangkan pengertian Mazmur sendiri adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Di ayat 1, Tuhan, aku tidak angkuh dan tidak sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu sulit bagiku. Itu dari BIMK. Sedangkan dari FIH, Tuhan, aku tidak sombong, tidak tinggi hati. Aku tidak menganggap diriku lebih baik daripada orang lain. Aku tidak sok tahu. Ayat kedua, FIH, aku berdiam diri di hadapan Tuhan, sama seperti anak yang disapi. Ya, remehkanku sudah didiamkan. Dalam IMB, sesungguhnya aku telah membawa diriku dan menenangkan jiwaku, menguasai diri seperti anak yang disapi oleh ibunya. Begitulah jiwaku bagaikan anak yang disapi. Saudara, seorang bayi yang disapi akan merasa tidak nyaman, tidak bahagia, mudah marah, menangis, rewel, cemas, karena perasaannya kehilangan rasa aman secara fisik dan emosional. Sebab dalam proses menyusui ada ikatan batin dengan ibunya yang sangat dekat. Karena saat menyusui, ibu menghasilkan hormon oksitosin, hormon kebahagiaan. Jadi proses menyapi adalah gambaran tentang proses pembentukan pendewasaan dalam iman, dalam karakter, dan dalam hikmat kebijaksanaan menjalani kehidupan. Tidak lagi menjadi seperti bayi kecil yang semua bisa, semua diusahakan dicukupi. Jadi diproses untuk siap mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Tujuannya untuk belajar lebih dewasa, yaitu mampu bersyukur walaupun kondisi tidak nyaman, mampu bersyukur dalam segala kondisi. Itu ciri orang dewasa. Bayi kecil tidak bisa seperti itu, ya. Dan juga belajar percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bayi kecil gak bisa. Yang ketiga, belajar menguasai diri dalam segala keadaan. Bayi kecil tidak bisa. Apa yang dihasilkan dari proses belajar itu? Maka iman, karakter, pengetahuan, kebijaksanaan hidup akan bertambah. Jika kita tidak mau diproses, maka akan terus seperti bayi kecil, cengeng, rewel, cemas, tidak nyaman, banyak ngeluh, ya. Itu karakter bayi kecil. Jadi untuk kita semua bisa maksimal jadi mempelainya Kristus, gereja yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua harus siap diproses dewasa, melalui banyak kesulitan hidup yang dihadapi bersama Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan menikah, ya ini gambaran ya, dengan bayi. Tuhan bukan pedofil. Hanya yang dewasa dalam iman, dalam karakter, dalam hikmat kebijaksanaan. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan diri. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Mari kita jaga pikiran, hati, perkataan,
bacaan, tontonan, fokus kehidupan, ya. Hargai, hormati Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya. Dia akan menuntun kita. Walaupun kadang di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, mari kita berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Semua itu adalah proses untuk kita mengalami sendiri perbuatan Tuhan yang besar, sehingga kita dapat menolong orang yang lemah, yang perlu ditolong, karena kita sudah pernah lewat pengalaman itu. Itu tujuan kita. Tuhan memberi kita kesempatan diproses agar menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang diproses tambah hari tambah kudus, untuk sanggup menceritakan perbuatan Tuhan besar yang kita alami sendiri. Tuhan yang membebaskan kita dari karakter gelap, karakter lemah, seperti bayi di bawah 3 tahun menjadi orang-orang dewasa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan baik, sabar, setia. Dan kita juga ikhlas, rela dibentuk Tuhan. Mari berserah, belajar berserah kepada Tuhan. Mari belajar minta Roh Kudus memampukan kita menguasai diri dalam segala keadaan. Amin. Mazmur 132, Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Ayat 1, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Ayat 2, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. 3, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. 5, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. 9, biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. 11, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. 12, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Saudara, selanjutnya dikatakan Tuhan telah memilih dan menginginkan Sion. Perbekalannya akan diberkati dengan limpah. Orang-orang miskin akan dikenyangkan Tuhan. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Tuhan akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, atau kekuasaan Daud akan meningkat, karena Tuhan telah menetapkan baginya seorang putra yang perkasa. Musuh-musuhnya akan kuliputi dengan keaiban, ya, rasa malu, sedangkan ia akan menjadi raja yang mulia. Mazmur ini mengingatkan kembali kerinduan Daud untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Tetapi kerinduan itu ternyata tidak disetujui oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan akan menegakkan keturunan Daud sebagai raja atas Israel dengan syarat mereka hidup taat pada firman Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Salomo anak Daud yang boleh untuk mendirikan bait Allah. Tuhan bermaksud keturunan Daud ini menggunakan kuasanya sebagai raja agar dapat mendidik, memberi teladan, menjadi contoh yang baik. Seluruh Israel totalitas mengabdi kepada Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Ternyata banyak keturunan Daud tidak hidup taat, tidak hormat, tidak takut pada Tuhan. Akibatnya kehancuran mereka harus alami. Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu tidak asal-asalan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu benar.
Tetapi rencana Tuhan yang maksimal itu tidak pernah gagal. Kristus Yesus secara manusia adalah keturunan Daud. Saudara boleh baca di Matius 1 ayat 1 sampai 17 mengenai silsilah Yesus Kristus secara daging ya. Yesus Kristuslah yang menggenapi nubuat Mazmur 132 ini. Yesus Kristus menegakkan kehendak Allah atas seluruh dunia, bukan hanya Israel. Tuhan telah memilih, Tuhan telah menginginkan, Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Kekuasaan Daud akan meningkat karena Tuhan telah menetapkan baginya seorang putra yang perkasa. Ia akan menjadi raja yang mulia. Nats ini digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang menegakkan seluruh rencana Allah bagi dunia. Dia juru selamat, dia Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Jadi sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi mandat, dipercaya, ada tugas untuk jadi utusan Kristus bagi dunia ini. Dimanapun kita ditempatkan, ingat tugas kita yang utama, memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus ya, mulai dari dalam keluarga dan komunitas kita. Hiduplah taat kepada Tuhan setiap hari. Lakukan firman Tuhan apapun keadaannya. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan dan lakukan. Doa, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi apapun kita, kerjakan tugas tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu cara kita memberitakan Injil ya. Maka janji Tuhan, penyertaan senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman, itu ya dan amin. Jadi menginjil itu dengan perkataan dan perbuatan ya saudara. Bukan hanya perkataan tapi perbuatannya no. Dua-dua harus sejalan supaya orang melihat Kristus dalam hidup kita. Jangan sampai kita hidup mempermalukan Tuhan, ngomong doang tapi tidak menjadi pelaku firman. Tuhan tolong kita semua jadi pelaku firman ya. Sebagai orang pilihan Tuhan, hargai pilihan Tuhan itu, jadi pelaku firman. Amin. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun oleh Daud. 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi kerukunan sama berharganya seperti minyak urapan yang harum semerbak yang dicurahkan ke atas kepala Harun, imam besar itu, mengalir ke janggut dan pinggiran jubah. 3. Kerukunan itu menyegarkan jiwa seperti embun gunung Hermon yang turun mengalir ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini pernyataan tegas firman Tuhan tentang kasih persaudaraan dalam umat Tuhan. Bila kasih itu ada, maka berkat rohani dan jasmani dari Tuhan dicurahkan. Ingat saudara, hukum yang utama dan terutama yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kasih kepada Tuhan adalah dasar fondasi untuk kita bisa mengasihi sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia adalah salah satu bukti wujud kasih kita kepada Tuhan. Ya, tolong perhatikan statement ini. Kasih kepada sesama hanya bisa dilakukan jika kita telah mengalami kasih Tuhan. Sehingga kekuatan, ada kesanggupan untuk anak-anak Tuhan dapat hidup mengasihi. Mengasihi sesama anak Tuhan, itu yang diutamakan. Dan juga mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan.
orang-orang yang bukan umat Tuhan, karena ada kasih Tuhan dalam jiwanya. Apa sih yang ada dalam hati Tuhan? Yaitu kasih Tuhan yang besar bagi manusia, sehingga dia rela mati menanggung dosa manusia supaya mereka percaya dan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Komunitas persaudaraan kasih itu, komunitas persaudaraan kasih itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, Ia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya, sehingga orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan itu siap, dimampukan, sanggup untuk hidup melayani Tuhan. Seperti Imam Harun, bukan karena Harun sempurna, no. Dia pernah berdosa berat, memimpin pembuatan dan penyembahan anak lembu emas. Waktu Musa ada di atas gunung, sedang berkomunikasi dengan Tuhan kurang lebih 40 hari. Tetapi pengurapan, pengampunan, penyucian Tuhan atas dosanya memberi dia kesempatan baru untuk melayani Tuhan. Itu anugerah luar biasa besar. Jadi kita diajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti Tuhan mengampuni dosa kita, kita diajar juga mengampuni orang yang berdosa bersalah kepada kita. Saya tahu itu hanya karena anugerah Tuhan. Sejarah daging gak mampu. Tapi kalau Tuhan katakan, maka jadilah. Ya dan amin. Selanjutnya di ayat 3, embun yang turun dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion. Hermon itu di utara, Sion itu di selatan, jadi jauh. Kok bisa? Yaitu karena hanya mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan waktu ada hati yang mau memelihara, memaintenance persaudaraan yang gampang. Kalau kita baik dengan orang baik, gampang. Tapi karena anugerah Tuhan, kita bisa tetap baik, menolong, mendoakan untuk orang-orang yang jahat, yang sulit pada kita. Ya. Gunung Hermon adalah sumber air penting bagi Sungai Yordan dan daerah-daerah lain. Artinya, kalau Tuhan memberkati kita, maka Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Supaya tercipta kerukunan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa saudara, bilang Tuhan berkati saya. Buat apa? Buat jadi berkat bagi banyak orang. Buat nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mampukan saya untuk menjaga kerukunan. Mulai dari dalam keluarga, keluarga besar, komunitas, masyarakat, bangsa. Ya. Saudara, saya tahu sekali lagi itu tidak mudah. Tapi Tuhan tolong kita untuk dapat menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya Mazmur 134, puji-pujian pada malam hari. Ayat 1, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. 2, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. 3, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur ini mendorong semangat bagi umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan untuk antusias, bergairah, bergembira kalau bisa beribadah dan melayani di rumah Tuhan. Sebab itu persiapan diri secara rohani, secara jasmani sebelumnya. Secara rohani menjaga persekutuan, pujian, penyembahan, lakukan firman, angkat tanganmu ke tempat kudus, puji Tuhan. Jadi melakukan pujian penyembahan bukan waktu di gereja saja, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua memiliki kerinduan, pengertian betapa pentingnya kita menjaga persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Persiapan jasmani, persiapkan keperluan-keperluan yang harus kita pakai, kita bawa, supaya jangan karena hal tersebut kita menjadi terlambat sehingga gusar, sehingga terjadi
percekcokan, hilang damai sejahtera, mau ke gereja. Persiapkan pada waktu malam dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelumnya, termasuk juga di dalam Ulangan 16 ayat 16b, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Setiap orang harus membawa persembahan kepada Tuhan yang terbaik sesuai dengan apa yang ada pada kita. Firman Tuhan jelas, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Setiap orang harus membawa persembahan. Persiapkan itu yang terbaik sesuai dengan apa yang ada pada kita. Bagaimana kesetiaan kita memberi persembahan, memberi perpuluhan. Tuhan mau saya dan saudara jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar atau pembicara. Persiapkan diri dengan baik sebelumnya. Jangan ibadah menjadi rutinitas tanpa penghayatan, bahkan punya motivasi yang tidak benar untuk kepentingan atau berpusat pada diri sendiri. Jangan. Belajar hormat kepada Tuhan karena Tuhan mengenal hati dan pikiran kita. Jangan ibadah kita membuat Tuhan muak, tapi biar ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, tiap kesempatan untuk dapat menyembah, beribadah, melayani Tuhan harus sungguh-sungguh dihargai. Persiapkan diri dengan baik, rohani dan jasmani. Hormati kebaikan-kebaikan Tuhan. Hormati, hargai kesabaran Tuhan bagi kita. Hayati ibadah penyembahan pelayanan kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita semua melakukannya. Mazmur 135 kali ini yang terakhir. Hanya Tuhan yang patut dipuji. 1. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. 2. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. 3. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala alam. 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. 8. Dialah yang mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu. 13. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun. 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. 15. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. 16. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. 17. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. 20. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara pernah dengar idiom Bung Karno, jas merah? Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mazmur 135 ini mengajar kita tentang sejarah hidup Israel, pengalaman masa lalu mereka. Tujuannya agar kita belajar dari hal-hal tersebut sehingga berhikmat atau bijaksana menjalani kehidupan. Mazmur ini mengajak untuk anak-anak Tuhan, 1. Memuji-muji Tuhan karena kasih setia, kuasa, karya Tuhan bagi umat. Bagaimana caranya? Baca kitab suci, ya, doa tiap hari, sembah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Banyak hal yang terjadi, ya, di dalam hidup kita sebenarnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Mari kita belajar dari sejarah supaya kita tidak berulang-ulang melakukan kesalahan, tetapi berulang-ulang melakukan kebenaran. Amin. Tuhan itu maha besar, maha hebat dari apapun dan dari siapapun. Sebab itu Tuhan layak dipuji dan disembah.
Hadiratnya bertahta di atas puji-pujian umatnya. Kuasanya, kemuliaannya, kemurahannya ada di atas pujian umatnya yang sungguh-sungguh tentunya. Mazmur 99, saudara bisa baca ulang. Ya. Dan dikatakan, ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib pada banyak orang, supaya orang itu boleh percaya juga adanya kepada Tuhan, ikut memuji-muji Tuhan, karena mereka mengalami sendiri pengalaman dengan Tuhan yang hebat. Saudara, perhatikanlah sikap hati supaya sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, agar hadirat Tuhan ada bertahta di atas puji-pujian umatnya. Waktu kita mau beribadah memuji Tuhan setiap hari, periksa hati kita. Jangan ada ganjelan, hal negatif, contoh sakit hati, iri hati, khawatir, depresi, tertekan. Itu tanda kurang iman ya saudara. Alkitab yang bilang. Sebab orang beriman itu tidak melihat kondisi, tapi orang beriman itu hidup karena percaya kepada kasih kuasa Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang. Itu koreksi juga buat kita. Segala hal yang merupakan ganjalan, hal-hal negatif, tinggi hati, rendah diri, pahit hati, dan lain sebagainya. Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan, supaya pujian penyembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Hadirat Tuhan ada di atas puji-pujian umatnya. Jangan menyembah Tuhan asal-asalan, rutinitas, tetap nyaman hidup dalam dosa. Selesaikan dulu, ngaku dulu, rekonsiliasi dulu, bertobat dulu, baru memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sebab hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku
Mohon berkat Tuhan, sesudah kita mempelajari firman Tuhan ini, supaya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita menjadi pelaku firman. Bapa yang baik, terima kasih untuk dapat mempelajari firman-Mu, petunjuk kehidupan yang benar. Tolong kami dapat melakukan setiap hari sampai akhir kehidupan. Kami rindu nama Tuhan dikenal, dipermuliakan. Kami rindu dipakai Tuhan menjadi penyembah yang benar, yang kudus dan menyenangkan Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan tahu. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Proses-proses kehidupan Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Amin, amin, amin. Selama kami hidup sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu, dan sungguh mengasihi Tuhan. Koreksilah kami supaya kami mengerti dosa salah kami, sehingga kami dapat bertobat dan mempunyai komitmen yang diperbaharui untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bapa yang baik, mohon berkat rohani dan jasmani untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak remaja, pemuda, para wanita dan pria sepanjang minggu yang akan datang, supaya kami mengalami Tuhan, sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Tuhan buka jalan bagi yang bermasalah, Tuhan sembuhkan bagi yang sakit, Tuhan memberi kekuatan bagi yang susah dan tertekan. Biarlah kiranya kami semua dapat mengalami hadirat Tuhan. Bagian kami hidup benar, dan selanjutnya menyerahkan kepada kasih setia Tuhan. Kepada Tuhan kami percaya. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus, rencananya yang maksimal juga bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman ini tiap hari. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Semangat, bersukacita, Immanuel.